Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang, termasuk saya dan saudara, jikalau kita selalu rindu firman Tuhan, mendengar, merenungkan, membaca, dan juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan ini bagi sebagian besar kita, saya yakin sudah biasa kita dengarkan. Ini berbicara tentang prinsip dalam mengikuti Yesus. Ada 3 hal yang tercatat di sini. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga mengikut Yesus. Menyangkal diri, ini hal yang sulit sekali untuk diterapkan dalam perjalanan kehidupan orang percaya. Kenapa kekasih-kekasih Tuhan? Karena kita diberi kebebasan oleh Tuhan, tetapi terkadang kebebasan yang diberikan itu kita sulit untuk mau melepaskannya untuk hal-hal yang Tuhan tetapkan untuk kita ikuti. Artinya di sini kekasih-kekasih Tuhan, menyangkal diri di sini mau menyatakan bahwa diri kita ini bukannya kita lagi, melainkan Kristus. Ya, contoh kasarnya begitu, seperti seorang hamba dengan tuan. Hamba itu seluruh hidupnya hanya untuk tuannya. Dia tidak punya kebebasan lagi. Apa yang tuannya itu inginkan, itu sudah yang dilakukan. Meskipun Allah tentu tidak mengekang kita seperti contoh tadi yang saya berikan. Kalau di dunia antara tuan dan hamba itu mutlak. Tapi Tuhan kita tidak lihat. Dan itu yang saya katakan tadi membuat orang Kristen itu sulit untuk hal ini. Karena Tuhan tidak lihat. Menyangkal diri artinya bahwa apapun yang saya mau lakukan itu harus sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau itu, kekasih-kekasih Tuhan, pertama-tama apa yang tertulis dalam firman secara harfiah atau secara yang tertulis memang. Tapi yang kedua juga yang secara tafsiran. Secara tafsiran ini ada dalam lembaga gereja. Firman Tuhan tidak mengatakan kamu harus rajin PKS, tidak tertulis di sini. Ya. Tapi secara tafsiran dalam lembaga gereja, maka adalah hal yang harus tetap diikuti oleh warga jemaat. Nah di sini kekasih-kekasih Tuhan, bagi
kita baik yang membawa diri untuk menikah, membaptis anak, yang membawa diri untuk mengaku percaya atau sidi, maukah kita menyangkal diri? Karena ini salah satu syarat dari mengikut Yesus. Meskipun itu sebenarnya mutlak, tetapi pertanyaan ini harus terus hidup dalam hidup kita. Maukah kita melepaskan hal-hal yang menurut kita ini saya punya mau, tapi sebenarnya bukan Tuhan punya mau? Hal yang kedua, memikul salib. Banyak orang Kristen juga sulit di bagian ini. Karena banyak orang berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus berarti banyak hal yang selesai dalam hidup saya. Dalam artian pergumulan-pergumulan saya, tantangan-tantangan hidup saya cepat selesai. Tantangan-tantangan hidup saya semakin sedikit yang saya hadapi. Sebenarnya tidak. Karena Tuhan ingin untuk kita terus bertumbuh, terus berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Karena itu maka tantangan atau ujian hidup sebenarnya itu menjadi bagian untuk pendewasaan iman kita. Tidak sedikit orang kalau sudah dapat pergumulan kekasih-kekasih Tuhan justru dia menjauh dari gereja. Sebenarnya menjauh dari gereja, menjauh dari hadirat Tuhan. Karena pemazmur bilang, lebih baik satu hari di pelataran, artinya di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, daripada 1000 tahun di tempat lain. Jadi pemahaman tentang hal ini kekasih-kekasih Tuhan, kalau tidak didalami dan dihidupi dengan baik, maka kita sulit untuk merasakan dan menikmati pertumbuhan kehidupan rohani kita. Memikul salib di sini bukanlah berarti bahwa Tuhan membiarkan kita menghadapi penderitaan, itu yang pertama. Tidak. Sebagai ujian yang Tuhan izinkan kita hadapi, tetapi Tuhan tetap mendampingi dengan Roh Kudus-Nya untuk membuat kita mampu melewati. Kita bersyukur di situ, kekasih-kekasih. Yang kedua, memikul salib di sini bukan berarti kita harus mencari kesulitan atau penderitaan. Tidak. Karena orang Kristen dipanggil untuk bangkit. Orang Kristen dipanggil untuk memiliki etos kehidupan, karakter hidup. Jadi sebagai petani, kalau kita tidak bekerja sungguh-sungguh dan penderitaan kita dapatkan, itu bukan yang dimaksudkan dengan memikul salib. Memikul salib kalau saya sudah berusaha sungguh-sungguh, tiba-tiba panen saya kurang berhasil dan saya harus menderita. Itu memikul salib. Bagaimana saya tetap dekat dengan Tuhan. Dan yang terakhir, mengikut aku. Kata mengikut aku ini dalam bagian yang lain atau Injil yang lain, itu dia tambahkan setiap hari. Artinya setia, tekun, dan tidak bimbang, tidak ragu, punya komitmen untuk terus mengikuti Yesus. Memang kita tidak seperti para rasul yang menghadapi tantangan yang sungguh besar untuk mempertahankan komitmen mereka mengikuti Yesus. Karena itu bagian terakhir dari ayat tadi atau ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Kita percaya bahwa tidak sia-sia mengikuti Yesus. Kalau begitu hari ini, pastoral yang sebentar akan didapatkan, ikuti dengan serius. Karena itu menjadi bekal kita yang akan membawa kita kepada kekekalan. Nilai-nilai yang kita akan jalani dalam hidup ini setengah hidup. Katakan pada diri kita,
Aku mau mengikuti Yesus. Aku mau menyangkal diri. Aku mau memikul salib dan mengikuti Dia setiap hari. Amin. Untuk firman Tuhan. Kasih Tuhan menyambut firman Tuhan ini. Saatnya kita menyanyi bersama pujian mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus 3 kali dan kemudian ku tak ingkar. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan indah ini. Di momen di mana kami akan merayakan hari ulang tahun Jemaat Pupumada yang ke-15, yang menunjukkan kedewasaan kami dalam memandirikan jemaat di dalam perkenanan dan topangan Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, majelis jemaat, menjalankan tugas pelayanan, mengajak, memanggil anak-anak Tuhan untuk mengambil bagian di dalam ibadah perayaan hari ulang tahun ini dengan menunjukkan bentuk kedewasaan kami. Kami membawa rumah tangga kami, membawa anak-anak kami membawa diri kami di hadapan Tuhan untuk ada di dalam akta gereja. Dan hari ini akan dilangsungkan pastoral. Kami sudah melandasinya dengan firman Tuhan. Kami mohon biarlah firman-Mu ini menjadi bekal bagi kami, sehingga jemaat Pupumada ini terus ada peningkatan dari kami anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, karena kami terus belajar memahami kebenaran firman Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berkati kami semua, anak-anak-Mu yang saat ini hadir, kami yang membawa hidup kami untuk akta gerejawi tanggal 29. Kami majelis jemaat yang sungguh bersyukur untuk hasil pelayanan, dan kami hadir turut mendukung, mendoakan. Dan kami tim pastoral yang akan memperlengkapi dalam pastoral hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami menyerahkan biarlah pastoral ini berjalan sampai selesainya hanya dalam tuntunan Tuhan. Saat ini Tuhan ada persembahan.
Kami mohon mari Tuhan berkati, menjadi berkat untuk pekerjaan pelayan Tuhan. Demi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.